Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari anggota kelompok 4, Putri Ardina. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai pembangunan sistem pakar menggunakan forward chaining untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman pohon karet. Pohon karet merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, terutama di bidang sektor perdagangan dunia. Nah, pohon karet merupakan salah satu sumber komersial produksi karet alam yang saat ini berada di Indonesia dengan luas area perkebunan karet yang termasuk terluas namun tidak didukung dengan produktivitas yang tinggi. Nah, dengan hal tersebut, tentu saja dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Salah satu kerugian dari budidaya karet itu disebabkan oleh adanya serangan penyakit pada tanaman pohon karet. Untuk mengidentifikasi penyakitnya, yang pertama kita harus mengetahui apa itu sistem pakar. Nah, sistem pakar merupakan sebuah sistem yang berusaha untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam sebuah komputer agar komputer dapat menyelesaikan suatu masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, sistem pakar ini dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan cara meniru kerja dari para ahli. Nah, yang kedua itu ada forward chaining. Forward chaining ini merupakan sebuah strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian premis, mengetahui fakta-fakta, kemudian menuju ke sebuah konklusi atau kesimpulan akhir. Nah, forward chaining merupakan kelompok dari banyak pilihan proses yang melakukan pencarian dari sebuah permasalahan untuk menemukan suatu solusi. Jika fakta yang diproses suatu situasi akan bernilai true atau benar, nah maka proses akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, di sini kita sudah menentukan kelompok-kelompok jenis dari penyakit pada tanaman pohon karet. Yang pertama itu ada jamur akar putih, yang mana penyakit ini menyerang akar tunggang dan cabang dari akar tanaman karet. Nah, yang kedua itu ada penyakit akar merah, di mana pohon karet yang sudah terinfeksi ini akan mati setelah 5 tahun ke depan setelah pohon karet tersebut terinfeksi. Yang ketiga itu ada penyakit gugur daun atau colectridium. Nah, ini merupakan penyakit daun penting pada tanaman karet. Yang keempat itu ada penyakit kering alur sadap atau KAS. Nah, umumnya penyakit ini dikenal dengan istilah kulit dalam coklat. Nah, yang terakhir itu ada penyakit gugur daun Corynespora alur sadap atau penyakitnya hampir sama. Nah, bedanya itu penyakit ini daunnya gugur yang disebabkan oleh cendawan Corynespora cassicola. Nah, ini merupakan gejala-gejala dari penyakit. Salah satu contoh penyakitnya itu ada akar putih. Gejala-gejalanya itu yang pertama daun agak mengulung ke atas, kemudian daun menguning, daunnya mengering, layu, dan berguguran. Nah, sedangkan akarnya itu akar memiliki benang-benang jamur berwarna putih ke kuning-kuningan. Kemudian gejala selanjutnya terjadi pembusukan pada kulit akar, kemudian rantingnya akan mengering dan cabang pun mengering. Nah, ini dapat kita lihat gejala penyakitnya akar merah itu ada warna daun menguning, kemudian berguguran, kemudian akarnya akan berwarna merah. Nah, yang ketiga itu ada penyakit gugur daun Corynespora. Nah, ini gejalanya itu adanya guratan menyerupai tulang ikan sejajar pada urutan daun. Kemudian daun mudah memiliki bercak hitam yang tampak pucat dan ujung daunnya akan mengulung. Nah, yang keempat itu ada penyakit gugur daun Colectorisum. Nah, contoh gejalanya itu dapat kita lihat daun-daun muda akan berguguran, kemudian daun yang tersisa akan berlubang-lubang, dan yang terakhir itu tanaman akan menjadi gundul.
Dan terakhir, penyakit kering alur sadap. Gejalanya itu ada alur sadap kering sehingga tidak mengalirkan getah karet. Kemudian ada pecah kulit pada batang. Dan yang terakhir itu ada terjadi pembengkakan pada batang pohon karet. Nah, kemudian ini adalah tabel dari penyakit-penyakit yang sudah kita sebutkan tadi dan beserta gejalanya. Nah, kemudian penyakit-penyakit tadi kita beri kode. Contohnya di sini penyakit jamur akar putih dengan kode P001, P002 untuk penyakit akar merah, P003 penyakit gugur daun Corynespora, kemudian selanjutnya itu ada P004 dan P005. Nah, kemudian kita tentukan juga tabel dari gejala penyakit tersebut. Nah, ini gejalanya. Contohnya dari penyakit jamur akar putih, gejalanya itu ada daun menjadi agak menggulung ke atas. Nah, ini kita beri kode dengan G001. Nah, ini kode-kode penyakitnya. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan rules analisa kaidah produksi. Analisa kaidah produksi merupakan cara formal yang digunakan untuk mempresentasikan rekomendasi, arahan, atau strategi yang merupakan hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian premis dinyatakan dengan if atau jika, dan bagian kesimpulan dinyatakan dengan then atau maka, yang dituliskan dalam bentuk jika, maka, atau if, then, yang menghubungkan antar siden dengan konsekuensi yang mengakibatkannya. Susunan aturan segala penyakit pada tanaman karet dapat dilihat pada tabel berikut ini. Aturan gejala penyakit yang pertama, if daun agak mengulang ke atas atau G001, N daun mengunjung atau G002, N daun mengering atau G003, then penyakit jamur akar putih atau P001. Yang kedua, if warna daun menguning atau G002, N akar berwarna merah atau G010, then penyakit akar merah atau P002. Yang ketiga, if adanya guratan menyerupai tulang ikan sejajar pada urat daun atau G001. N daun mudah memiliki bercak hitam atau G012, dan penyakit gugur daun Corynespora atau P003. Yang keempat, if daun-daun muda berguguran atau G016. N daun yang tersisa terlubang atau G017, dan penyakit gugur daun Colectotherium atau P004. Yang terakhir, if alur sedap kering sehingga tidak mengalirkan getah karet atau G019, pecah kulit pada batang atau G20, dan penyakit kering alur sedap atau CAS P005. Baik, di sini saya akan menjelaskan pohon inferensi. Di sini ada beberapa gejala, ada gejala 1, gejala 2, gejala 3. Ya, di bawah gejala 2 ini ada gejala 1, G1, lalu di bawahnya ada G3. Apabila terpenuhi
syaratnya akan menghasilkan penyakit pertama. Lanjut, di sini kita akan mencari penyakit keduanya dari G1 di bawahnya, yaitu ada G10 di bawah G1, maka sudah terpenuhi syaratnya, dia akan menghasilkan penyakit kedua. Lanjut, kita akan mencari penyakit ketiga, ada di G11, lalu di bawahnya G12, dan menghasilkan penyakit ketiga karena sudah terpenuhi syaratnya. Sama dengan penyakit 4 sama P5-nya. Untuk P4-nya diawali dengan G16, lalu ke G17, dan dia setelah memenuhi syarat, dia akan menghasilkan penyakit ke-4. Dan yang untuk penyakit kelimanya diawali dengan G19, lalu G20, dan menghasilkan penyakit ke-5. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet yang akan kami bangun. Pada tampilan awal itu akan terdapat halaman login, kemudian login, lalu akan ditampilkan menu yang terdiri dari penyakit, gejala, konsultasi, rule, dan tentang. Pada menu penyakit itu terdapat data penyakit, di mana terdiri dari kode penyakit, dan solusinya. Kemudian gejala, terdapat data gejala yang berisi kode gejala dan gejalanya. Lalu dilanjutkan dengan konsultasi. Untuk mulai konsultasi, pertama isi nama dan email, lalu mulai konsultasi. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada sistem. Di sini saya mencontohkan, apakah Anda menggulung, apakah daun agak menggulung? Saya pilih tidak. Kemudian daun menguning, iya. Daun mengering, tidak. Akar benang-benang jamur putih kekuningan, iya. Apakah pembusukan pada kulit, iya. Apakah ranting mengering, iya. Dan apakah cabang mengering, iya. Kemudian akan ditampilkan hasil dari konsultasi tadi, di mana di sini ditampilkan nama dan alamat email yang sudah kita masukkan, kemudian gejala-gejalanya, lalu nama penyakit serta cara penanganannya. Kemudian oke. Lalu kita kembali ke menu. Selain konsultasi, di sini juga terdapat menu rule dan menu tentang. Di sini rule-nya terdapat, kita dapat mengubah, menghapus, dan juga dapat menambahkan. Kemudian tentang itu berisi nama anggota kelompok dari kelompok 4. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai prototipe sistem pakar diagnosa penyakit karet. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Kaisyarin di Kamas Devlaya. Saya akan mendemokan sistem pakar diagnosa penyakit karet yang telah kami buat. Di sini ada menu penyakit. Pada menu penyakit ini tersimpan nomor, kode penyakit, dan solusi dari penyakit itu. Kemudian ada menu gejala. Pada menu gejala terdapat nomor, kode gejala, dan gejalanya. Selanjutnya ada menu rule. Di sini untuk mengatur pertanyaan dan kemana jika jawab iya atau tidaknya. Di sini ada 10 rule. Selanjutnya menu konsultasi. Oh ya, rule tadi sesuai dengan pohon inferensi yang telah kami buat.
Kembali lagi pada aplikasinya, kita coba untuk mencari penyakit 1. Masukkan nama lengkap dan email, mulai konsultasi. Pada penyakit 1 akan dijawab iya, iya terus sampai ke gejala 3. Warna daun menguning, benar. Apakah daun menjadi agak menggulung ke atas, benar. Apakah daun mengering, benar. Nah, kita akan dibawa ke menu hasil. Ada nama lengkap, email, gejalanya yang lengkap, kemudian apa penyakitnya, itu penyakit jamur akar putih, dan solusi untuk menyembuhkan penyakit jamur akar putih. Selanjutnya kita akan mencari penyakit yang kedua. Pada penyakit yang kedua, apakah warna daun menguning, benar. Apakah daun menjadi agak menggulung ke atas, salah. Nah, akan muncul pertanyaan baru, apakah akar berwarna merah, benar. Nah, akan terdapat hasilnya seperti tadi dengan gejala yang lengkap dan penyakit, yaitu penyakit akar merah dan solusinya. Setelah mendapatkan penyakit 2, kita akan mencari penyakit 3. Apakah warna daun menguning? Salah. Apakah pada urat daun ada gurat menyerupai tulang ikan sejar? Benar. Lanjut. Apakah pada daun muda memiliki perisa hitam? Benar. Nah, ini gejalanya, dan penyakitnya adalah penyakit gugur daun Corynespora. Selanjutnya akan mencari penyakit yang keempat. Apakah warna daun menguning? Salah. Apakah pada urat daun ada gurat menyerupai tulang ikan sejar? Salah. Apakah daun-daun muda berguguran? Benar. Apakah daun yang tersisa berlubang? Benar. Nah, dari gejala-gejala ini, ternyata penyakit adalah penyakit gugur daun Coletotrichum. Itu penyakit keempat. Selanjutnya, untuk mencari penyakit kelima, apakah warna daun menguning? Salah. Lanjut. Apakah pada urat daun ada gurat menyerupai tulang ikan sejar? Salah. Apakah daun muda berguguran? Salah. Apakah alur sadap kering sehingga tidak mengeluarkan karet getah? Benar. Apakah kulit pada batang pecah? Benar. Dan ternyata gejala-gejala tadi merupakan penyakit dari penyakit kering alur sadap atau CAS. Dan solusinya adalah isolasi bagian kulit yang terserang. Menghindari penyadapan terlalu sering dan mengupas kulit yang pecah-pecah atau kering dengan pisau sadap. Jika tekan OK kan kembali ke sini. Nah, sekianlah demo aplikasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.